Ya, baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan di materi kita ya di mata kuliah pengembangan ya sumber belajar dan media. eh, apa, ya. Oke, izin saya share ya, bentar. Ya, izin saya share. Oh, dia memanfaatkan layar, mudah-mudahan sudah mulai kelihatan ya. Tapi saya hentikan dulu karena tadi maksud saya itu adalah saya akan share untuk aplikasi yang ada di sini. Saya mulai dari yang Gamma dulu lah ya. Baik. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi saya berada di alamat ini ya di Gamma Apps gitu ya. Saya akan mulai dari jadi pertama itu kita mulai dari membuka aplikasi atau alamat di https titik dua double slide kemudian gamma titik app ya. Nah, dari sini kita akan masuk ke mana? Masuk ke situsnya ya, situs resminya dari Gamma ya, just a moment. Ini sudah kita masuk di Gamma. Ini kan beberapa sudah biasa menggunakannya ya, tapi nanti perlu optimalisasi. Ini sebagai media untuk pembelajaran selain menggunakan PowerPoint. Bedanya apa? Karena ini dilengkapi dengan artificial intelligence gitu ya, maka dengan persiapannya 5 sampai 10 menit kita akan bisa menggunakan ini. Oke, mulai dari awal yaitu sign up for free ya. Nah, ini mulai mendaftar. Mendaftar juga sangat mudah. Kita mulai menggunakan Google, Google Google ya. Kemudian nanti saya akan pilih untuk uh, tapi karena tadi akun saya itu sudah sebulan sudah habis gitu ya 40 kali kalau nggak salah itu ya 40 kredit, maka saya akan pakai yang baru di akun Google saya. Kebetulan saya punya akun ini banyak sekali nih ya. Ini sangat banyak. Saya akan gunakan akun yang ini saja yang dari Misnome 24 ya. Kita dengan akun continue ya, kemudian nanti kita akan masuk ke akun baru, kemudian kita bisa langsung menggunakan aplikasi ini ya. Di ini kan ya, masuk ke aplikasi ini. Oke, cara sudah bagus, ada welcome, kemudian nah di sini kita sudah sampai ya. Ini saya biasa penggunanya itu untuk personal saja ya, personal. Kemudian saya akan menggunakan untuk create workspace. Jadi saya akan menggunakan untuk di sini adalah untuk for school ya, untuk sekolahan karena education biasanya itu. Kalau personal use itu lebih gampang karena dia biasanya tidak perlu banyak ya. Ini personal use kita misalnya saya sebagai seorang education ya, seorang education ya, saya educator ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, ini saya sebagai seorang teacher saja. Kemudian school-nya saya sebut saya sebagai university or high education. Kemudian pilihannya ini saya mau ke saya jadikan sebagai yang paling mudah itu nanti adalah di internet saja ya. Kemudian get start ya, saya akan mulai ya. Di sini kita langsung masuk ke tell us about. Nah, kita sudah sampai di bagian utama nih, home ya. Ini tampilan utama dari gamma.app ini ya, titik app atau aplikasi. Nah, dari sini yang paling sangat populer sebenarnya kalau mau paste in text juga bisa atau import file bisa biasa menggunakan ini generate ya, untuk populernya. Saya akan menggunakan ini ya. Kalau ini presentasi ada dokumen. Yang saya pilih adalah presentasi. Ini yang pertama. Kemudian gratis itu ada 8 card, tapi ternyata ketika klik itu kita bisa 10 card ya. Di sini ada 10 slide ya, 10 membuat PowerPoint. Saya akan slide ya dengan kita. Nah, dari sini kemudian sangat mudah sekali, tinggal kita describe
what you like to make. Ya, saya akan presentasi misalnya perkembangan ya, misalnya media pembelajaran ya, misalnya secara spesifik sejarah peradaban Islam ya, peradaban Islam ya, Islam menggunakan slide ya, saya sebutnya slide PowerPoint ya, slide PowerPoint. Nah, dengan seperti ini ya, jadi kita hanya tanpa nggak tahu materinya apa, ininya apa, saya akan membuat sebuah slide ya, kemudian dengan judul pengembangan media pembelajaran sejarah peradaban Islam menggunakan slide PowerPoint ya. Boleh juga untuk kelas ya, kita kelas 3 sekolah dasar ya, sekolah dasar. Jadi prompt ini jumlahnya ada 10 pilihan bahasa Indonesia, kemudian poin ya, membuat sebuah slide dengan judul pengembangan media pembelajaran sejarah peradaban Islam menggunakan slide PowerPoint untuk kelas 3 sekolah dasar. Kemudian saya akan generate outline. Dia ya, aplikasi ini secara otomatis lihat langsung ada 10 topik pertama ya. Pertama adalah pengenalan tentang mata pelajaran sejarah peradaban Islam. Kedua, pentingnya pengembangan media pembelajaran sejarah peradaban Islam. Kemudian karakteristik siswa kelas 3 sekolah dasar, tujuan pengembangan media pembelajaran menggunakan slide PowerPoint, kemudian konten materi sejarah peradaban Islam untuk kelas 3 sekolah dasar, desain dan struktur slide dari PowerPoint, kemudian pemilihan gambar, video, dan animasi yang menarik, kemudian interaktivitas slide PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman siswa, uji coba dan evaluasi media pembelajaran slide PowerPoint, sampai implementasi media pembelajaran slide PowerPoint di kelas ya. Karena ini saya gratis, maka hanya 10 card total. Jadi hanya 10 saja ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan ya, apakah brief itu artinya dia sangat spesifik sekali, dia langsung ke poin-poin utamanya, atau mungkin medium ya, atau juga detail ini jadi nanti seperti di Microsoft Word atau di tulisan panjang ya. Saya akan pilih yang medium ya, jadi ada tulisan panjangnya, ada juga nanti poin-poin utamanya yang biasa saya gunakan juga di mata kuliah ini ya. Kemudian ini image-nya kita bisa menggunakan web image, atau juga bisa juga menggunakan AI image gitu ya. Pakai AI image biasa dia akan lebih detail dan lebih banyak pilihannya ya. Tapi kalau ini dia harus lebih detail lagi, maka saya pakai yang web image search yang dia itu adalah free. Kemudian lisensinya bisa yang all image ataupun free to use ya, yang gratis, atau free to use commercially ya. Jadi boleh digunakan untuk yang ini pribadi, ini yang komersil. Nah, saya pilih yang all image ya. Kemudian dari sini saya pilih continue, langsung nanti dia atau aplikasi ini akan membuatkan kepada kita, untuk saya itu aplikasi yang kita sebelum contoh masing konten kita dipersiapkan dari nya ya. Saya akan pilih yang profesional. Kemudian saya suka warna, karena ini sejarah peradaban Islam itu saya yang mungkin ini saya agak warna-warna padang pasir ya. Klik ini untuk menunjukkan tema tema dari generate ya. Kita akan generate, kita tunggu hanya hitungan detik ya, bahkan bisa dibilang itu detik ya, bukan lagi menit ya. Kita akan lihat secara perlahan bagaimana nih ya kelanjutan dari ini. Saya menyalakan lampu dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Nah, dia sedang berjalan ya, dan kemudian pengenalan mata pelajaran sejarah peradaban Islam ini pertama dia langsung menulis tentang pentingnya pengembangan media pembelajaran sejarah peradaban Islam, kemudian juga karakteristik siswa kelas 3 ya, kemudian juga tujuan pengembangan media pembelajaran slide PowerPoint-nya,
ya. Kemudian yang berikutnya konten materi sejarah peradaban Islam untuk kelas 3 sekolah dasar, ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah desain dan struktur slide PowerPoint, ya. Kemudian juga berikutnya adalah pemilihan gambar, video dan animasi yang menarik, gitu ya. Nah, itu dan sendiri slide PowerPoint pemahaman siswa, ya. Ini lengkap sekali, tinggal ngambil gunakan uji coba dan evaluasi media pembelajaran slide PowerPoint. Nah, dia kan menarik nih ya. Jadi ada seperti, tapi ini sudah sangat gamak sekali kelihatan tuh ya. Kemudian ada, ini adalah apa untuk implementasinya, prakteknya gitu ya. Nah, sudah selesai, kita lihat nggak lebih dari beberapa menit kan ya. Ini adalah ini pertama. Ini sambil mencari ini gambarnya sebentar. Ya, jadi pengenalan tentang mata pelajaran sejarah peradaban Islam. Ya, jadi dia lihat mulai dari slide yang pertama. Nah, kalau seperti ini, kalau mau bagus, berarti ya kita nggak langsung kemudian kita ambil, tapi dia perlu adanya modifikasi. Ya, di slide keduanya juga sudah poin seperti ini. Kemudian juga ini gambarnya nanti juga dia sedang proses nih menyusul gambar juga tadi yang di shot ya, padang pasir juga seperti ini ya. Kemudian apabila tidak seperti ini, desain dan struktur slide PowerPoint ya. Kemudian juga di sini ada gambar juga ini masih dalam proses nih untuk ini animasinya, gambarnya, sampai ke ujungnya di slide ke-10 itu ada implementasi media pembelajaran slide PowerPoint di kelas ya. Nah, untuk kita biar langsung kita bisa gunakan ini share ya, di share, kemudian kita yang ekspor ya. Nah, ini bisa ekspornya itu adalah PDF atau ekspor to PowerPoint. Biasanya saya akan pilih PowerPoint ya. Oke, kita akan pilih PowerPoint. Nah, nanti kemudian ini sedang ekspor, akan langsung nanti di-download. Nah, dari download itu nanti kita bisa pelajari, dan ya tentu saja yang bagus itu adalah jangan langsung gitu ya, tapi kita bisa modifikasi, kita bisa gunakan, kita bisa direvisi lah ya. Mungkin ada sentuhan-sentuhan personal gitu ya, ada gambar, mungkin nanti ada ayat, ataupun juga ada hadis ya, ataupun juga mungkin gambar-gambar yang mungkin bisa jadi ya. Ini juga menarik ketika kita punya dokumen gambar dari anak-anak yang kita ajar ya, kita taruh di situ. Itu juga salah satu strategi untuk meningkatkan ada gambar kita gitu ya, mereka juga akan senang. Demikian juga nanti untuk implementasinya ini kan, ini adalah materinya adalah bagaimana mengembangkan ya pembelajaran atau media pembelajaran sejarah peradaban Islam menggunakan slide PowerPoint ya. Nah, ini kalau exporting begini biasanya memang di pembelajaran atau di networknya atau jaringannya ya. Nah, setelah itu ya, setelah ini kita dapatkan, kemudian kita bisa langsung open, kita buka di PowerPoint-nya sebentar ya, sambil kita menunggu nanti sampai di sini ada istilahnya itu pengembangan ini aplikasi ini yang tadi ya, yang tadi coba saya buat juga. Kita berhasil dan cukup bagus. Nah, tentu saja sebagai aplikasi dia nggak 100% gitu ya. Jadi perlu kita perbaiki, perlu kita modifikasi, kemudian juga kita berikan soal gitu ya. Dia akan bagus untuk pengembangan. Nah, karena ini adalah untuk orang dewasa gitu ya, sehingga ini juga kita bisa edit lagi menggunakan AI untuk gambar. Kita edit kembali ya, pilihan untuk font ya, kemudian juga misalnya poin-poinnya ada, ukurannya semuanya itu ada ya, tinggal ya kita buat saja ya. Di sini bisa pakai misalnya ini untuk title ya, oke, ini kemudian dan terusnya diedit di sini juga sebenarnya gitu. Tapi kalau sebenarnya jadi mic point jadi kita di yang ya download. Nah, setelah itu baru kita termasuk juga di sini ada tulisan gamma yang kita ini kan. Nah, ini otomatis juga dia misalnya itu dari akun
Google kita. Gampang, tinggal nanti tinggal diajak masuk gambar ini kita bisa tapi uniknya di sini adalah materinya langsung dikasih gitu ya, materi dengan gambar dengan desain. Ini pentingnya tentang pengembangan media pembelajaran sejarah peradaban Islam ya, tentang sumber belajar, minat belajar. Nah, ini di sini kita akan perbaiki. Biasanya kalau kata-kata kalimat itu betul-betul hampir 99% itu tidak ada yang sama dengan teknologi dari ChatGPT. Dengan juga tidak ada ya typing error gitu ya. Jadi kalau kita kadang tulis media jadi tulisannya medali gitu ya, pembelajaran jadi pembelajaran gitu ya. Kalau ini hampir nggak ada. Ini salah satu hebat dari AI atau artificial intelligence. Oke, saya sudah ini di download saya ya. Jadi saya akan open, saya akan buka. Tentu saja kemudian kita aplikasi sehingga nanti menjadi ya bagian pengenalan mata pelajaran peradaban Islam. Tapi pengembangan ya. Oke, ini ya, ini sudah buka untuk PowerPoint-nya. Berarti saya izin untuk di ininya saya stop dulu ya. Saya ganti sharingnya itu adalah dengan materi yang ada. Nah, ini sudah terbuka untuk PowerPoint yang tadi, lihat. Nah, ya. Oke, sebentar, 33% ya. Nah, oke, ini sudah table editing. Oke, saya izin untuk share di sini. Terus kemudian ini. Nah, ini saya buka dengan PowerPoint seperti ini. Nah, hasilnya ini tinggal kita sesuaikan. Misalnya, ini sama dengan PowerPoint ya. Misalnya udahlah pakai standar saya biasa suka pakai Times New Roman. Kemudian gambarnya itu 35 misalnya ya. Kemudian nanti pilihan untuk fontnya. Ini berarti kepakaran dari penggunaan PowerPoint ya. Penggunaan PowerPoint bisa kita ganti dengan ini agar lebih menarik, kemudian mungkin gambarnya agak lebih sesuai gitu ya. Ini adalah pilihan-pilihan yang ya ini masing-masing masuk ke bagian PowerPoint. Dan saya rasa semua mahasiswa itu harus guru juga itu harus betul-betul bisa memahami dan menguasai ya dari materi ini. Ya, ini biasa kita hapus ya. Kemudian gambar ini kita bisa tukar juga. Kemudian tulisan ini kita bisa geser-geser semuanya. Hasilnya seperti ini. Kurang kita tambah di desain ya untuk kita bisa kembangkan lagi. Jadi nanti untuk penggunaan PowerPoint juga sama ya. Tapi kalau ini kelebihannya kan tadi kalau PowerPoint buat satu, kalau ini enggak, jadi langsung mata pelajaran sejarah peradaban Islam, pentingnya pengembangan media pembelajaran, karakteristik siswa, ini gambar-gambarnya juga kita bisa ganti ya. Tinggal di sini tinggal misalnya ya picture ya, kita bisa ganti gambarnya. Nah, di sini tinggal kita tukar saja, yaitu sangat mudah sekali ya. Ini tinggal ganti lah, mudah. Ya, ini hasilnya juga. Nah, ini font-font ini juga kita bisa ganti. Misalnya tadi saya pakai Times New Roman, kemudian pakai bold. Nah, ya warnanya juga. Tapi kalau dari pilihan ini gradasi warnanya sudah cukup bagus gitu ya. Nah, sudah cukup bagus sehingga saya rasa sudah cukup. Mungkin fontnya saja diganti ya. Hasilnya seperti ini, tapi hanya hitungan beberapa menit saja gitu ya. Tinggal kita perbaiki, kita tambahkan. Mungkin ini untuk yang waktunya pendek dan lain sebagainya ya. Oke, ini adalah penggunaan dari Gamma ya. Application-nya itu menggunakan itu. Oke, hentikan presentasi. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan ya. Kayaknya kalau untuk yang